adik-adik, bertemu lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Gumulan. Yeay! Bagaimana kabarnya? Sehat? Pasti kan? Luar biasa. Luar biasa. Hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Kita akan gembira bersama. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Tema minggu ini apa ya Mbak Fia? Nah, tema minggu ini adalah rancangan Tuhan itu indah. Rancangan Tuhan itu indah. Kalau Mbak Fia pernah nggak merasa khawatir? Ya, tentang masa depan tuh pasti kita sering ya khawatir, kayak besok aku gimana ya, besok mau kerja apa ya, besok sekolah di mana ya. Itu pasti kita semua merasakan khawatir ya. Iya, pasti adik-adik di rumah juga pernah merasakan khawatir. Nah, tapi Tuhan pernah berpesan sama kita Mbak Fia untuk tidak khawatir. Nah, sekarang kita mau ngajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan yang berjudul Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau menyapa Tuhan terlebih dahulu. Kita mau membukanya dalam doa. Akan Mbak Yin pimpin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, jika sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami, berkati sekolah minggu kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Bapa, jika sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Bapa hadir di tengah-tengah kami, berkati kami sehingga kami boleh mendengarkan sabda-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, untuk firman pada saat ini tentang rancangan Tuhan itu indah akan dibawakan oleh Bu Ninuk, dan saya persilakan Bu Ninuk untuk mengisi firman. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Bu Ninuk. Nah, Bu Ninuk saat ini mau menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hari Minggu kemarin, siapa yang masih ingat? Ayo, kemarin Bu Oni cerita apa ya? Ada yang masih ingat? Nah, betul sekali Bu Oni bercerita tentang Yakub bergumul dengan Tuhan. Nah, saat ini Bu Ninuk juga mau bercerita tentang anak dari Bapak Yakub. Ayo, kira-kira siapa adik-adik? Ada yang tahu? Benar, yaitu Yusuf. Nah, Yusuf ini anak dari Bapak Yakub. Nama ibunya Ibu Rahel. Saudara-saudara Yusuf ini banyak sekali adik-adik. Jadi Bapak Yakub itu mempunyai 12 anak. Salah satunya yaitu Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah anak yang paling dikasihi sama Bapak Yakub. Karena dia lahir pada waktu hari tua Bapak Yakub.
Nah, adik-adik, Bapak Yakub sangat mengasihi Yusuf ini. Makanya saudara-saudaranya itu membenci adik-adik, membenci Yusuf ini. Apalagi ketika Yusuf ini bercerita bahwa dia bermimpi dan dalam mimpinya itu saudara-saudaranya dan Bapak Yakub tunduk pada Yusuf. Nah, mereka saudara-saudaranya ini semakin benci ya adik-adik sama si Yusuf tadi. Nah, suatu hari saudara-saudara dari Yusuf ini berangkat mengembalakan kambing domba. Terus si Bapak Yakub memanggil Yusuf. Yusuf, sini nak, sini nak. Yusuf datang adik-adik. Ada apa Bapak? Nah, coba kamu tengok itu, saudara-saudaramu sedang mengembalakan kambing domba. Coba tengok ya. Ya siap Bapak. Nah, terus si Yusuf, apa adik-adik? Bener ya, si Yusuf datang menengok saudara-saudaranya. Nah, ketika sebelum Yusuf datang, saudara-saudaranya itu apa adik-adik? Sudah merencanakan mau membunuh si Yusuf. Karena mereka sangat iri, sangat benci pada Yusuf. Nah, ketika dari kejauhan si Yusuf itu sudah mau datang, mereka sudah bisik-bisik, itu dia, si tukang mimpi datang, mari kita bunuh dia. Nah, terus saudaranya ada yang bilang gini adik-adik, enggak usah dibunuh, kita jual saja saudara kita itu. Nah, setelah Yusuf mendekat kepada mereka apa adik-adik? Siap-siap mau membunuh Yusuf ya adik-adik. Nah, kebetulan ada saudagar dari Midian yang lewat di situ. Seperti yang sudah direncanakan tadi adik-adik ya. Mereka mau menjual Yusuf. Nah, saudaranya berkata, daripada kita bunuh, kita jual saja. Karena kalau kita jual, kita juga dapat untung tanpa kita membunuh. Nah, adik-adik, kasihan ya Yusuf ya, sudah dibenci sama saudara-saudaranya, masih mau dibunuh tapi tidak jadi, jadinya dijual. Akhirnya Yusuf dijual sama saudagar-saudagar kaya tadi adik-adik, dibawa ke suatu negara yaitu di Mesir. Nah, di Mesir itu si Yusuf dijadikan apa adik-adik? Ada yang tahu? Di sana Yusuf dijadikan budak. Nah, budak itu harus mau melakukan sesuatu ya adik-adik ya yang diperintahkan oleh majikannya, harus mau. Nah, Yusuf di sana jadi budak ya adik-adik. Kasihan sekali ya adik-adik ya hidupnya Yusuf. Nah, setelah Yusuf di sana jadi budak selama 6 tahun dan tahun ke-7, apa yang terjadi adik-adik? Yusuf dipenjara adik-adik. Dipenjara dengan tanpa kesalahan yang dia perbuat. Jadi dia difitnah. Dia dimasukkan penjara tanpa kesalahan yang dia perbuat. Nah, betapa menderitanya Yusuf ya adik-adik ya. Sudah tadi dibenci saudaranya, dijual, jadikan budak, sekarang dipenjara. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf bahkan mengampuni saudara-saudaranya. Nah, tetap berpegang pada Tuhan karena prinsip Yusuf bahwa sesuatu yang terjadi pada dirinya itu adalah rancangan yang indah buat dirinya. Ya, adik-adik, setelah Yusuf dipenjara, Yusuf ketika dipenjara bersama dengan juru roti dan juru minuman. Di situ juru roti dan juru minuman itu sedang bermimpi adik-adik. Nah, mereka mengatakan pada Yusuf. Dan saat itu Yusuf mengartikan mimpinya dan ternyata benar adik-adik. Mimpi yang diartikan Yusuf itu terjadi betulan adik-adik. Nah, lalu Yusuf dikeluarkan dari penjara. Karena apa adik-adik? Ternyata Yusuf juga mengartikan mimpi dari raja. Nah, mimpi dari raja itu juga diartikan Yusuf dan ternyata benar. Akhirnya Yusuf dipromosikan, dinaikkan jabatannya menjadi penguasa nomor 2 di negara tersebut. Nah, terus ketika Yusuf sudah memiliki jabatan, sudah berkuasa di Mesir, nah,
Apa yang terjadi adik-adik? Datanglah bencana kelaparan. Nah, waktu itu di semua negara, di semua daerah terjadi bencana kelaparan. Termasuk keluarganya si Yusuf tadi, saudara-saudaranya Yusuf tadi dan Bapak Yakub tadi mengalami kelaparan. Nah, suatu ketika Bapak Yakub menyuruh si saudara-saudaranya tadi untuk pergi ke Mesir mencari bahan makanan. Nah, disinilah adik-adik Yusuf akhirnya bertemu dengan saudara-saudaranya. Ketika mereka berangkat ke Mesir, mereka tidak tahu kalau Yusuf ada di situ. Mereka ketemu adik-adik sama Yusuf, tapi mereka apa adik-adik? Ndak pangling. Tahu pangling ya adik-adik ya, dia tidak percaya bahwa itu adalah saudaranya. Karena apa? Yusuf sudah memakai baju kebesaran, jadi tidak diketahui oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya. Ya, makanya Yusuf bertanya kepada saudara-saudaranya, memerintahkan kepada saudara-saudaranya untuk menyuruh bapaknya dibawa ke Mesir. Nah, sebelum itu mereka sudah tahu ya adik-adik kalau itu saudaranya. Yusuf juga sudah mengasihi saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya gimana adik-adik? Menangis ya adik-adik ya. Mohon ampun pada Tuhan, minta maaf pada Yusuf karena selama ini mereka telah berbuat yang tidak baik kepada Yusuf. Mereka telah berbuat jahat pada Yusuf. Tetapi Yusuf mau mengasihi dan mengampuni mereka. Akhirnya mereka kembali ke rumah dan menjemput Bapak Yakub. Bapak Yakub dibawa ke Mesir. Nah, sampai di sana Yakub berkata, "Yusuf, kaukah itu nak?" Yusuf lalu berpelukan sama bapaknya dan saudara-saudaranya. Disitulah mereka akhirnya berkumpul di tanah Goshen ya adik-adik ya. Bapak Yusuf dan saudara-saudara Yusuf akhirnya menetap di tanah Goshen. Nah, adik-adik bisa mengambil kesimpulan dari cerita ini. Banyak yang dapat kita teladani dari tokoh Yusuf ini. Di antaranya yaitu mengampuni. Nah, meskipun kita disakiti, meskipun kita dianiaya, kita dibenci, nah tetap kita mau mengasihi dan mengampuni. Yang kedua, Yusuf selalu berprinsip gini ya adik-adik ya, bahwa sesuatu yang terjadi dalam dirinya itu adalah rencana yang indah untuk bagi kita dari Tuhan. Begitu juga yang terjadi dengan Yusuf. Ketika dia mengalami penderitaan dari dijual, jadi budak, di penjara, akhirnya apa adik-adik? Dengan hikmat yang dari Tuhan, Yusuf menjadi seorang pemimpin. Nah, adik-adik bisa meneladani dari tokoh Yusuf ini ya adik-adik ya. Banyak sekali yang dapat kita pelajari dari tokoh Yusuf ini. Semoga adik-adik juga dapat meneladani. Satu hal yang pasti adik-adik, bahwa ketika adik-adik mengalami kesulitan, kegagalan, atau bahkan dibenci, dicaci maki, satu hal yang pasti bahwa rencana Tuhan untuk adik-adik itu selalu baik, selalu indah. Maka dari itu adik-adik harus tetap mengandalkan Tuhan, berdoa. Seperti yang firman Tuhan hari Minggu kemarin Bu Oni sampaikan, bahwa doa itu dapat membuat adik-adik dari takut menjadi tidak takut. Nah adik-adik, firman Tuhan pada saat ini cukup sekian, dan nanti adik-adik bisa membaca kejadian dari Yusuf ini dari kitab Kejadian 37 ayatnya yang 1 sampai 4 disambung dengan ayat 12 sampai 28. Nanti adik-adik bisa baca kisah Yusuf ini di Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan ayat 12 sampai 28. Firman Tuhan pada pagi hari ini cukup sekian dari Bu Ninu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi anak Tuhan yang hebat dan semangat. Terima kasih. Nah, gimana nih firmannya? Keren kan? Keren ya.
Nah, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nah, kita siapkan dulu persembahannya. Dan untuk persembahan kali ini kita iringi lagu dengan judul Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan, sekarang tiba saatnya kita untuk melakukan aktivitas. Nah, aktivitasnya nanti yang gambar semut ini ya adik-adik ya. Nah, disiapkan dulu pensil warnanya, kita mau membantu si semut mencari jalan keluar. Nah, nanti hasilnya bisa dilihat seperti ini. Nanti jangan lupa ditempel di buku aktivitasnya. Nah, adik-adik, tambahan dari Bu Ninu, nanti yang kelas besar menghafal itu ya adik-adik ya 12 suku Israel, anaknya Bapak Yakub itu kan ada 12. Kalau yang kelas besar kan sudah hafal toh 12 murid Yesus. Nah, ini tambahan dari Bu Ninu untuk kakak-kakak yang kelas besar menghafal 12 suku Israel. Nanti Bu Ninu akan membantu adik-adik untuk menghafalkannya. Oke adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, seperti janji Bu Ninu tadi bahwa Bu Ninu akan membantu adik-adik menghafal tentang 12 suku Israel yang dengan kata lain sama saja dengan 12 anak Yakub. Nah adik-adik dengarkan ya, dan nanti jangan lupa kakak-kakak kelas besar wajib menghafalkan dan hafal dengan lagu ini. Silahkan mendengarkan. Simeon, Lewi, Yehuda, Zebulon, Isakar, dan Gad, Asyer, Naftali, Yusuf, Benyamin. Itulah 12 suku Israel yang diberkati aku. Tiap-tiap orang menerima berkatnya masing-masing. Simeon, Lewi, Yehuda, Zebulon, Isakar, dan Gad, Asyer, Naftali, Yusuf, Benyamin. Itulah 12 suku Israel yang diberkati aku. Tiap-tiap orang menerima berkatnya masing-masing. Itulah 12 suku Israel yang diberkati aku. Tiap-tiap orang menerima berkatnya masing-masing. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu kita dengan berdoa kembali. Kita akan berdoa untuk persembahan kita akan berdoa syafaat dan menutup sekolah minggu kita. Nah doa kali ini akan dipimpin oleh Mbak Fia. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang boleh Kau berikan kepada kami. Saat ini kami boleh
mengikuti sekolah minggu secara online dengan penuh sukacita. Dan saat ini kami sudah sampai di penghujung sekolah minggu. Kami berdoa untuk teman kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberkati supaya teman kami boleh sehat kembali, boleh mengikuti sekolah minggu online dengan sukacita kembali. Dan berkatilah teman kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati mereka semua agar mendapatkan umur panjang, kesehatan, dan kepintaran, dan supaya dapat lebih dekat kepadamu lagi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami, seberapa besar persembahan kami ini, kiranya Engkau mau menerima ya Tuhan. Lihatlah kerelaan hati kami dan berkatilah pengurus komisi anak yang mengelola keuangan supaya dapat mengelola dengan baik dan bijaksana. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mengakhiri sekolah minggu pada minggu ini dan kami akan melanjutkan aktivitas kami di rumah. Kiranya Tuhan memberkati dan sucikanlah kami. Berkatilah sisa hidup kami ini ya Tuhan. Berkatilah setiap langkah kami, berkatilah setiap nafas kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah, terima kasih adik-adik yang udah mengikuti sekolah minggu online GKJ Gumulan pada saat ini. Nah, himbauannya, adik-adik saat bepergian jangan lupa pakai masker. Kemudian sebelum dan sesudah beraktivitas wajib cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Terus jangan lupa banyak minum air putih dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Dan kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube GKJ Gumulan dan share ke teman-teman kalian. Nah, untuk menutup sekolah minggu pada saat ini, kita akan menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Kita pamit dulu ya. Dadah. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyertai